tepatnya kita ada di ruang instrumen. Di depan saya teman-teman ada instrumen yang biasa kita gunakan untuk menguji tekstur dari produk-produk pangan. Biasanya kita melakukan pengujian terhadap tingkat kekerasan, daya patah, elastisitas, daya potong, dan lain sebagainya. Instrumen ini biasa kita sebut dengan texture analyzer. Texture analyzer yang di sini bermerek Shimadzu dengan tipe EZSX dengan kapasitas maksimum gaya yang bisa diberikan adalah 500 Newton. Beberapa bagian dari instrumen ini yang bisa teman-teman lihat adalah bagian atas yang ada di sini difungsikan untuk meletakkan jig atau alat yang akan melakukan pengujian terhadap produk pangan, dan di bawah sini adalah tempat untuk meletakkan tatakan. Sedangkan yang ada di depan teman-teman ini yang di sebelah sini adalah controller, manual controller. Di sini terdapat beberapa pilihan tombol atau menu yang bisa kita gunakan ketika aplikasi yang ada di belakang saya nanti tidak bisa digunakan dalam pengujian. Nah, pada pengujian menggunakan texture analyzer kita ada dua jenis test type, yaitu ada menggunakan compression dan ada tensil. Nah, di sini yang akan kita contohkan yaitu adalah yang menggunakan tensil dengan sampel edible film. Nah, setelah pengujian akan didapatkan beberapa data, yaitu ada hardness force, ada hardness stress, hardness stroke, dan mass dispersion force. Untuk yang pertama yaitu ada hardness force. Nah, hardness force sendiri adalah gaya maksimal yang dibutuhkan. Satuannya yaitu N atau Newton. Nah, yang kedua ada hardness stress. Nah, hardness stress sendiri yaitu gaya maksimal dibandingkan dengan luas permukaan dari sampel. Maka satuannya yaitu N per mm kuadrat. Yang ketiga yaitu ada hardness stroke, di mana hardness stroke adalah jarak ketika gaya mencapai maksimal, dengan satuannya yaitu milimeter. Terus yang terakhir ada mass dispersion force. Nah, di sini mass dispersion force adalah gaya ketika sampel itu patah ataupun sudah mengalami kerusakan, dengan satuannya yaitu N. Selain kita mendapatkan data secara angka, kita juga mendapatkan data secara grafik, di mana grafik ini akan menggambarkan jalannya dari alat texture analyzer. Nah, di sini bisa dilihat texture analyzer akan bekerja ketika jarak 0 dan gaya 0. Ketika texture analyzer bekerja, maka sampel akan ditarik dengan suatu gaya hingga bertambah panjang pada suatu panjang tertentu. Di sini kita lihat pada grafik merah yaitu sampel 0,2 dan 90, di mana dibutuhkan gaya 0,9 untuk dapat menarik edible sepanjang 14 mm. Nah, setelah mengalami pemanjangan 14 mm, edible mulai mengalami kerusakan, sehingga gaya yang dibutuhkan akan mengalami penurunan. Dan pada panjang 20 mm dengan gaya 0,4 Newton, edible telah putus. Nah, maka pengujian telah selesai. Jadi untuk alat selanjutnya, di sini ada pH meter, yaitu alat untuk mengukur tingkat keasaman pada suatu bahan. Oke, untuk bagian pH meter, jadi di sini itu ada bagian monitor yang akan menampilkan ukuran dari tingkat keasaman suatu bahan. Kemudian di sini ada alat setting, di sini ada elektroda, di mana dalam elektrodanya ini terdapat cairan alkali, sedangkan di bagian tutupnya ini selalu ada larutan KCl 3 mol. Jadi untuk penggunaannya, pertama-tama kita hubungkan alat ini dengan sumber listrik, kemudian kita tekan tombol on. Setelah itu kita lepas bagian tutupnya secara perlahan.
Setelah dipastikan ujungnya terendam, terus kita klik AR, kita enter. Jadi setelah alat ini berbunyi, itu artinya pengukuran dapat dihentikan, kemudian kita bisa catat angka yang tertera di monitor. Nah, setelah itu ketika kita ingin mengukur sampel lain, kita bisa membersihkan elektroda ini terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan sampel selanjutnya, kemudian kita klik enter. Namun ketika kita hanya mengukur satu sampel, maka setelah dibersihkan elektroda ini bisa kita tutup kembali dengan tutupnya yang sudah berisi larutan KCl 3 mol. Setelah itu bisa kita matikan dan kita lepaskan dari sumber listrik. Jadi alat yang ada di samping saya ini adalah alat yang bernama viskometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kekentalan dari suatu bahan seperti sirup, minyak, susu, yogurt, bahkan selai. Jadi untuk pasangan dari viskometer itu sendiri, di sini ada spindle. Nah, spindle ini sendiri juga ada beberapa ukuran. Nah, penggunaannya disesuaikan dengan bahan. Bahan yang semakin cair, maka ukuran spindle yang digunakan akan semakin besar ukurannya, tapi nomornya semakin kecil. Contoh, misalkan kita memiliki minyak, nah kita bisa menggunakan ukuran spindle nomor 2 atau nomor 1. Sedangkan untuk yang selai atau yogurt, itu kita bisa menggunakan ukuran spindle nomor 2 atau 3. Jadi untuk bagian-bagian viskometer, di sini ada speedometer atau layar yang menampilkan ukuran dari viskositas bahan kita. Kemudian ini ada tombol on off untuk menyalakan dan mematikan. Kemudian di sini ada skrup atau tuas penjepit. Sedangkan di sini ada skrup yang digunakan untuk memposisikan apakah posisinya turun atau naik dari badan viskometer ini sendiri. Sedangkan di bagian kiri ini ada mata ikan dan satu lagi ada skrup untuk mengatur kecepatan dari spindle. Nah, kali ini kita akan mencoba mengukur tingkat kekentalan dari yogurt. Pertama, kita hubungkan viskometer ini dengan sumber listrik, kemudian kita lepas penutup spindlenya. Setelah itu kita pilih salah satu ukuran spindle yang akan kita gunakan. Kita pakai atau kita coba menggunakan spindle nomor 1. Jadi pertama kita akan memastikan bahwa posisi spindle itu berada di tengah sampel, kemudian dia terendam 3/4 bagian dari keseluruhan sampel. Setelah itu kita paskan mata ikan tepat pada lubangnya, kemudian kita nyalakan spindle. Kita tunggu. Nah, apabila garis merah berada di posisi angka 0 atau 100, itu artinya spindle yang kita gunakan tidak cocok atau kurang cocok dengan sampel yang akan kita uji. Jadi setelah kita sudah ganti ukuran spindle, kita akan mencoba kembali untuk mengukur kekentalan dari yogurt. Nah, ini kita akan tunggu 2-3 putaran sampai jarum merah itu tidak berubah posisi atau konstan. Untuk jempol kanan stay memegang tombol on off, sedangkan yang kiri ini untuk memencet tuas penjepit. Nah, jika sudah konstan, kita bisa lakukan secara bersamaan. Untuk tuas penjepit tidak boleh kita lepas sampai kita mencatat
hasil dari speedometer yang ditampilkan. Jadi untuk melihat garis merahnya ini berada pada angka berapa, ini kita tidak boleh melepas terlebih dahulu. Setelah dilihat dan dicatat, baru kita boleh lepas. Nah, setelah digunakan, maka alat psikometer ini harus kita kembalikan pada posisi yang semula. Kita cabut dari sumber listriknya, kemudian kita pastikan tidak ada sampel yang menempel. Setelah itu untuk spindle-nya bisa kita cuci dan bersihkan, kemudian disimpan pada tempat